Kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau serahkan ibadah Waidah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan dengan sukacita daripada-Mu. Kami pulang membawa sukacita yang besar juga daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupmu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari ibu-ibu katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kau menghiasi setiap kami, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir bagi setiap kami dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dengan kasih-Mu ku berasa teduh. Katakan kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri sorak kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasa tenang. Kami merasa tenang Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ini setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syaralabayaralabayaralabayaralabaya. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Besar setia-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Syaralabayaralabayaralabayarala. Inaralabayarala. Oh, mari buka hatimu, mari ibu sembah Dia. Bawa syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik, Dia mengasihi setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa padamu, kami bawa syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Oh, syaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Kasih-Mu sempurna mengalir dalam hidup kami, mengalir lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Yesus. Haleluya. Sikaralabayaralabayaralabaya. Siaralabayaralabaya. Yesus kekuatan kami. Haleluya. Kami tahu kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Bawa hati kami Tuhan untuk terus melekat kepadamu. Bawa hati kami untuk terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan baik. Oh Yesus Kau baik. Sekarang-labayarala. Oh, terima kasih Tuhan. Kiaralabayaralabayarase. Sikaralabayaralaya. Kami tetap mengikut-Mu Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu. Oh,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kasih-Mu tidak pernah terbatas buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saya rindu ibu-ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saya rindu ibu-ibu katakan terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Terima kasih buat cinta-Mu yang kasih-Mu yang tidak pernah terbatas buat setiap kami. Terima kasih hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima sembah puji kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang bersuka cita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita tidak akan ragu untuk mengikuti Yesus. Setia di dalam mengikuti Yesus. Amin. Mari bersama-sama katakan tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu. Mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Haleluya.
ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu untuk Yesus. mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, Tiada ku ragu tiada lagi, ku ragu Yes. lagi untuk selamanya. untuk selamanya. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Saya rindu ibu-ibu sendiri angkat pujian ini, katakan ragu lagi untuk mengikutmu Tuhan. Mengikutmu Yesus, Tidak ku ragu. tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk sama selamanya. katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Setiap kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Karena setiap kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Boleh saya kasih salam kanan kirimu, katakan, mari memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, setiap kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih Dan dikuduskannya. membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah saudara. Terimalah kemuliaan dan hormat
kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah Pujian kami, kami Tuhan. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari siang hari ini saya memberikan kesempatan bagi Ibu Desi untuk boleh saksian. Shalom, Shalom. beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus kita. Saya mengucap terima kasih Ibu, buat Ibu yang telah mengundang kami dengan Pak Bu Semeon untuk firman Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, terutama saya nama Desi, ya suami saya 1, anak saya 2. Puji Tuhan, 1 putra, 1 putri. Ya, di waktu tahun 97 anak saya menerima Tuhan Yesus yang besar ya, ada di Singapura. Ya, saya dulu Konghucu. Saya berdoa karena saya sakit ya. Ya itu saya megang Konghucu dari dulu. Kalau menyembah itu sampai kepala ke bawah apa ya. Terakhir saya mengalami sakit. Sakit itu ya mulut saya itu enggak terbengkak, ya pokoknya saya mungkin ya kena guna-guna atau apa saya enggak tahu. Hampir 2 tahun. 97 anak saya menerima Tuhan Yesus. Dia di waktu itu tahun 98 saya menerima Tuhan Yesus. Di waktu itu saya sakit, saya ke Singapura. Ya kalau muka itu memang sudah tebal, apa saya kemana-mana ya, katanya sini ada cacingnya, ada apa, saya makan segala macam, tidak berhasil. Ya akhirnya pada Kamis malam itu saya mengalami ada benjolan. Di sana itu anak saya sempat bilang, "Mama ikut Tuhan Yesus." Saya dulu itu keras kepala, seringkali gak mau terima Tuhan Yesus. Meskipun kuku saya bilang, "Cing, ikut Tuhan Yesus." "Ayo tak Cing, hendakku. Kalau ibu memang ada Tuhan Yesus, lampu mati Tuhan Yesus nyalain." Saya nantang. Akhirnya saya ya salut kalah ya, memang itu Tuhan Yesus di firman kami mengatakan di dalam kandungan sudah ditentukan. Jadi itu saya ke dokter jam 10 pagi bersama anak saya. Di sana dokter menyuruh saya diambil cairan untuk dites bahwa itu nanti supaya tahu itu ganas atau enggak. Kedua, dokter saya enggak percaya dokter 1, saya pegang dokter kedua. Karena pada tahun ya berapa tahun yang lama saya pernah operasi sebelah kanan. 4 tahun penyakit saya simpen. Ternyata akses nanah. Akhirnya saya ke dokter saya pegang yang operasi saya.
ternyata juga mengatakan suruh ambil. Di saat itu anak saya sempat bilang, "Mama, ikut Tuhan Yesus, Mama akan sembuh." Akhir saya bilang, "Tunggu saja." Saya pulang di rumah, ketemu papa, ngunding sama papa. Saya pulang. Akhir dikasih obat ya, saya kembali ke rumah. Di malam hari anak saya tidak kesudahan, tetap menawani saya, "Itu Tuhan Yesus." Di sana sebelum tidur sempat saya duduk di bawah tanah. Mama ikut Tuhan Yesus, ada temannya satu juga bilang, "Ai, terima Tuhan Yesus." Di sanalah mulai saya bilang sama Tuhan Yesus. Saya duduk di bawah tanah, saya bilang, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya terima Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan aku. Aku percaya Tuhan." Di sanalah usaha mataku mau buka, gelap sekali, gelap. Akhir ketiga kali saya buka, ternyata sinar turun dari atas kepala. Itu Kamis, Senin saya kembali ke dokter, ternyata benjolan saya sudah hilang. Puji nama Tuhan. Ya, berjalan 2 tahun, iblis gak akan diem. 2 tahun mama saya itu kanker. Ya, cucu papa saya bahkannya juga kanker. Di saat mamaku kanker paru-paru, usus besar ke paru-paru, akhir turun ke tempat kandungan, akhir meninggal umur 44. Di sanalah saya tahu kanker itu bagaimana. Saya dari Australia pulang karena sering makan es krim apa ambil taji saya. Akhirnya saya periksa, ternyata dokter bilang bahwa paru-paru saya sebelah kanan itu ada kanker besar-besar mangga, nempel yang kanan. Di sanalah mulai saya dibilang dokter, "Kamu ini ada kanker." Foto, saya foto di jam selamat. Sebelum foto itu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah itu masuk di dalam CT scan, ternyata saya di sana ganti baju apa, saya panggil nama Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, aku akan sembuh, aku akan sembuh." Karena dokter mengatakan, "Ini sudah besar, nanti tak kenal dokter Singapura ya, yang terkenal, tidak usah takut." Saya bilang dalam hati saya punya dokter di atas segala dokter. Akhirnya saya masuk di dalam situ, saya berdoa terus. Alat jalan saya bilang, "Tuhan Yesus, bila ada kanker, cabut semua kanker, akar-akar kanker." Terus saya minta sama Tuhan. Akhirnya ya namanya orang ya kadang-kadang takut ya, ada ya. Nah gitu, hari itu saya 3 hari baru ngambil hasil. Saya enggak berani ambil sendiri, saya suster. Maaf bicara, saya masuk kamar mandi. Tuhan mengatakan apa? "Tak nampak apapun," kata Tuhan. Puji Tuhan, saya keluar duduk di meja makan. Suster datang, saya buka, saya doa, "Dalam nama Yesus, tak nampak apapun." Sungguh-sungguh saya buka, ternyata tak nampak apapun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu dahsyat ya. Memang saya itu ikut Tuhan Yesus ya, memang namanya godaan banyak, tapi Tuhan selalu membantu, selalu memberi aku kesembuhan. Ya, saya mau menyaksikan lagi bahwa tanggal 2020 saya kena COVID. Saya enggak tahu saya kena COVID. Saya masih biasa. Teman saya bingung, panggil dokter Agus pergi rumah dites. Oh, COVID, langsung saya masuk rumah sakit. Ternyata rumah sakit semua penuh. Akhir ada teman ngomong international hospital. Saya nggak mau karena saya merasa rumah sakit itu jauh. Lagi pula ya almarhum Pak Tommy mungkin semua tahu ya. Dia dulu pelayan sama saya. Dia bilang, "Cik Desi, kalau Cik Desi itu masuk rumah sakit, ojo sampai masuk di ini, gak balik jadi ini gitu." Jadi itu di dalam hati itu timbul, saya nggak mau. Teman saya sempat ngamuk. Ya udah, semai gitu. Suami saya teringat ada teman anaknya itu kerja di angkatan laut itu jadi suster, kepala suster ya. Telepon sana bilang, "Ada telepon kamar enggak?" "Siapa, Su?"
oh anu bojoku kata itu, oh ada satu. Pas datang ternyata itu kamar spesial Tuhan Yesus. Perwira punya kamar. Tak berani. Saya sendirian di sana, angka 7 utama. Saya begitu masuk, siang sampai malam saya baru digedek sama kepala dokter di ICU itu ya, sing bawa antar karena semua tidak ada suster. Akhirnya saya masuk situ, wah saya lihat, oh angka 7 utama, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kamar 1 saya, akhir seminggu saya di sana. Saya keluar dari rumah sakit serupiah pun tidak bayar. Tuhan Yesus baik. Bukan karena apa ya, kalau di International Hospital itu pendeta pun bayar separuh. Ya, oleh setahun orang bilang kalau kena COVID harus pangan obat mengencer. Saya enggak pergi dokter. Ternyata sungguh dalam setahun 2021 saya kena stroke. Stroke sebelah kiri. Masuk rumah sakit, kamar tidak ada, tapi di temen lagi sing kasih temen telepon ada satu kamar. Di sana HCOS tidak menerima pasien sudah 3 hari. Karena semua COVID penuh, saya masuk banyak suster yang meninggal. Di sana ya saya kamar juga sampai seminggu saya di rumah sakit. Akhir saya pulang, ternyata pagi pulang, besok pagi saya maaf bicara saya kencing di bawah. Ke-1 enggak apa-apa, selamat kedua pot miring. Aduh ini saya teben pun tanah keras sekali sampai ini terompong pecah berdua. Ke dokter suruh operasi tapi harus tunggu pengencer darah stop. Jadi saya Tuhan memberi aku kesinsen tanpa operasi tanpa apa, kasih bobok tok saya sudah bisa ngangkat, bisa apa. Puji nama Tuhan, dalam 6 bulan saya bisa jalan seperti bayi lagi aja jalan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Maaf ya, itu panjang saksi saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Enggak apa-apa. Mari kita mau berdoa terlebih dulu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami itu lebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah setiap kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap kami. Biar firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan kami percaya, kami dikuatkan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan. Terima kasih. Betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Seseorang yang dahulu tidak mengenal Tuhan, tetapi dipanggil Tuhan dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang Ibu Desi banyak memenangkan keluarga-keluarganya dan orang-orang yang ada di tempat-tempat yang lain. Kita bersyukur sebab kita memiliki Allah yang besar yang memanggil kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur dan penyembahan sebab Dia adalah Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ku datang dan sujud di kaki-Mu, Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita.
Tiada yang lain, tak seorang pun sepertimu. Ku mau sujud menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan, ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada yang lain, tak seorang pun seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu, ku mau sujud menyembah-Mu, ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku datang, ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada yang lain, tiada yang lain, tak seorang pun seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu, ku mau sujud menyembah-Mu, ku mau sujud menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Siaraba, siaraba. Haleluya. Raba, 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 siaraba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hati, pikiran dan perasaan kami senantiasa kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Kami sujud di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bukan mulut kami, tetapi pikiran kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Perasaan kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Seluruh rencana dalam kehidupan kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Sebab Engkau telah membayar kami dengan lunas. Dan Engkau memanggil kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, silakan duduk. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kurang semangat, katanya hari ini ulang tahun
wanita white dove ya. Tapi kok ibu-ibunya kok kurang semangat ya? Coba beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang terbaik yang bisa ibu-ibu berikan. Nah gitu, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Kita cepat, saya sampai jam berapa ya Ibu Maria? 20 menit. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Desi yang sudah melayani bersama-sama ya. Kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa ya. Seseorang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah mungkin berpikir untuk mengikut Yesus. Tetapi jika Tuhan sudah memilih, jika Tuhan sudah memanggil, tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya. Amin. Tuhan punya cara supaya setiap orang yang Dia pilih, setiap orang yang Dia panggil masuk di dalam rencananya yang ajaib untuk menggenapi apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Pada siang hari ini saya mau berbagi firman Tuhan ya. Terima kasih untuk seluruh pengurus, Ibu Gembala yang merupakan tema tahunan dari Gereja Allah Baik ya. Mungkin bisa ditayangkan. Nah, ini dia, fulfilling divine destiny ya. Fulfilling divine destiny. Kalau bahasa Surabaya-nya, memenuhi panggilan ilahi di dalam setiap kehidupan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Amin. Memenuhi setiap panggilan ilahi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ibu-ibu dan saya di tempat ini. Saya sangat yakin dan percaya tidak ada suatu kebetulan di dalam Tuhan. Oh kebetulan anak saya soalnya pelayan di gereja Mahanai, makanya saya ikut. Oh kebetulan mama saya juga melayani, maka saya ikut. Kebetulan teman saya melayani di saya, maka saya ikut. Tidak ada kebetulan di dalam tangan Tuhan. Sebab Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Kalau ibu-ibu dan saya ada di tempat ini, bisa menyembah Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semuanya adalah pilihan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada waktu Allah memilih seseorang, pasti Allah mempunyai rencana. Dan kita melihat, di dalam fulfilling divine destiny ini ada temanya Yohanes 4 ayat 34. Yaitu perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian. Makananku, kata Tuhan Yesus, ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia tidak hanya melakukannya, disambung lagi, dan menyelesaikannya. Amin. Jadi kita semua diberi tanggung jawab oleh Bapa di surga. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Ada yang jadi ibu gembala, ada yang jadi WL, ada yang jadi pendoa, ada yang ibu rumah tangga ya. Tetapi dengan sebagai ibu rumah tangga dia mendidik anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk mengenal Kristus. Itu merupakan suatu panggilan daripada Tuhan. Bagaimana seorang ibu membawa anak-anaknya untuk mengenal Kristus, mendengar firman Allah. Dia tidak berkhotbah di depan sini, tidak menjadi singer, tidak menjadi WL, tetapi dia membawa keluarganya kepada Kristus. Itu adalah panggilan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata, dia tidak hanya melakukan, tapi dia menyelesaikannya. Nah, Rasul Petrus, kita semua kenal Rasul Petrus, kita bukan kenal tapi kita tahu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ibu-ibu masih semangat enggak? Semangat enggak? Coba beri dulu ke tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, coba ibu-ibu baca deh, kita baca sama-sama yuk. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang memanggil kita dari kegelapan, keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin. Firman Tuhan ini buat siapa? Apakah untuk bangsa Israel? Atau buat ibu-ibu dan saya?
Ibu, buat siapa? Buat siapa? Buat bangsa Israel atau buat ibu-ibu dan saya? Buat kita semua ya. Firman ini buat kita semua. Kita ini dikatakan adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah kita itu memilih kita, dia selalu mempunyai suatu apa? Jadi Allah itu mempunyai pola ya. Sejak awal Tuhan itu memilih suatu bangsa. Dari begitu banyak bangsa yang ada di dunia ini, dia memilih suatu bangsa. Bangsa apa itu ibu-ibu? Tahu enggak? Bangsa Israel ya. Dari begitu banyak bangsa, dia memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bagaimana caranya? Pertama dia memanggil siapa? Abraham. Allah memanggil Abraham dan mengatakan, Abraham, ayo kamu keluar dari Ur Kasdim. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan semua yang ada padamu, dan kamu akan pergi ke satu tempat yang akan kuberitahukan kepadamu. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, terpisah dari keluarganya, bukan karena Allah mau membuat supaya Abraham tidak bersama keluarganya atau tidak mengasihi keluarganya. Tetapi Allah sedang memisahkan Abraham, membentuk Abraham menjadi suatu umat yang kudus di hadapan Tuhan. Dan dari Abraham ini akan lahir benih, yaitu siapa? Ishak, dan akan lahir 12 suku Israel, dan dari sanalah akan jadi suatu bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Mungkin pertama pada waktu Abraham dipanggil keluar, dia tidak mengetahui apa maksud Allah. Tetapi Allah berjanji engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi dia tak tahu, dia hidup enak di Ur Kasdim. Orang yang berhasil, orang yang apa? Mereka bukan orang biasa, tapi mereka mempunyai apa? Orang yang kaya pada waktu itu, tetapi dia mau meninggalkan semuanya mengikut apa? Perintah Allah. Pergi keluar, dan dia keluar, dan akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Abraham melahirkan Ishak, yaitu anak pilihan, dan dari Ishak itu turun 12 suku Israel. Dan dari 12 suku Israel jadilah bangsa Israel yang besar sampai saat ini. Apa maksud Tuhan untuk memilih mereka? Supaya Allah akan memperlihatkan kepada dunia bagaimana bagaimana bangsa yang menyembah Allah yang benar. Bagaimana bangsa yang menyembah dan percaya kepada Allah yang benar, mereka akan mengalami suatu mujizat demi mujizat. Mereka akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Allah. Sebab pada waktu kita melihat perjalanan bangsa Israel, mereka selalu menang di dalam peperangan mereka melawan bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan berperang bagi mereka. Allah ingin memperlihatkan suatu pola penyembahan kepada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu menyertai bangsa yang menyembah dia. Dan itu terus sampai saat ini. Pada saat Petrus, dia hanya menginjil orang-orang yang ada yaitu orang-orang dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel percaya bahwa Injil itu hanya merupakan Injil yang diberikan untuk bangsa pilihan atau bangsa Israel. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit seperti yang baru kita peringatkan pada hari Minggu, maka Injil itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi seluruh bangsa. Sebab Yohanes 13 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petrus bisa menulis firman Tuhan seperti ini, kamulah bangsa terpilih, kamulah imamat rajani, kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Pertama dia mengalami apa? Mendapat ilham tuntunan daripada Roh Kudus. Tetapi selain dia mengalami dan menerima tuntunan daripada Roh Kudus, Petrus sendiri mengalami apa yang dinamakan bangsa pilihan Tuhan. Petrus mengalami bagaimana menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana Petrus dipilih di dalam Matius 4 ayat 18 ayat sampai 20. Di sana Petrus sedang menangkap ikan bersama saudaranya ya. Coba Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang yang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Seterusnya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pada waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Petrus sendiri belum tahu apa yang namanya panggilan Allah. Dia hanya seorang nelayan sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus lewat dan memanggil dia untuk menjadi apa? Bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ada saat di mana seseorang akan mengalami apa yang disebut Allah pertama kali memanggil dia. Bagaimana panggilan itu akan dimulai di dalam kehidupannya. Seperti Ibu Desi, kita dengar ceritanya. Bagaimana panggilan itu dimulai dalam kehidupan Ibu Desi pada waktu Ibu Desi percaya dan menerima Yesus Kristus dan mengalami kesembuhan, ya kan? Mengalami kesembuhan dengan penyakitnya. Saya pun mengalami pertama kali saya masuk di dalam panggilan Allah pada waktu saya duduk di tingkat pertama Fakultas Hukum, dan di sana kami punya persekutuan, dan saya di situ menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya selama itu dari mulai kecil sampai saya kuliah, saya sudah beribadah di gereja. Tapi saya hanya mengikuti orang tua saya. Tetapi pada waktu panggilan itu datang kepada saya, dengan sepenuh hati saya menerima dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini pasti ada satu waktu di mana Tuhan memanggil ibu-ibu dan ibu-ibu mulai masuk di dalam panggilan dan rencana Allah. Amin. Ada saatnya Petrus pertama dia menjadi penjala manusia, tapi Tuhan panggil dan dia pergi mengikuti Yesus. Saya pun demikian. Ibu Desi dan ibu-ibu tempat ini, pada waktu Tuhan panggil, kita mulai berjalan bersama dengan Yesus. Kita mulai berjalan bersama dengan Yesus. Tapi di dalam perjalanan itu bukan berarti tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kita melihat bagaimana Petrus ya. Petrus di dalam, dia telah pada waktu Tuhan Yesus memanggil dia mengikut Yesus. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dia melihat bagaimana orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus kalau kita baca di kitab Injil. Dia melihat bagaimana angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan dia pun berjalan di atas air pada waktu dia berkata, "Yesus, kalau itu engkau, panggillah saya mau pergi kepadamu." Pada waktu Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus bilang, "Ayo datang." Dan dia berjalan di atas air. Petrus mengalami banyak hal yang luar biasa pada waktu dia mengikut Kristus. Tetapi kita baca di dalam Matius, coba kita lihat ya. Di dalam Matius 16, Matius 16, sebentar saya lihat ayatnya. Matius 16 ayat 23. Petrus ini ya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia dikasihi Tuhan Yesus. Dia belajar, dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi pada waktu Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami suatu siksaan, dia akan mati oleh orang-orang Romawi. Apa katanya Petrus? Kita lihat sama-sama di dalam Matius 16. Pada waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Karena dia harus apa? Dia harus
menggenapi destininya, ya kan? Apa destiny Tuhan Yesus? Mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, saya ini harus ke Yerusalem, saya ini harus apa? Naik ke kayu salib, dia harus mati. Tetapi apa kata Petrus? Petrus bilang begini kepada Tuhan Yesus, ayat 22. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau merupakan batu sandungan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita misalnya ya dibilang oleh ibu gembala atau teman sepelayanan, enyahlah iblis, ditujukan kepada kita. Apakah masih mau tetap ada di gereja Mahanaim? Apakah masih tetap mau mengikuti wanita white dove? Petrus di depan banyak orang, pada Petrus berkata, Tuhan jangan sekali-kali itu terjadi. Tapi Tuhan bilang, enyahlah iblis. Bukan berarti Tuhan berkata Petrus itu iblis, tetapi Tuhan mengatakan bahwa perkataan Petrus itu berasal dari iblis, yaitu apa? Yang menyatakan dia tidak usah naik ke kayu salib untuk mati di kayu salib. Padahal itulah destiny Tuhan untuk menggenapi panggilan rencana Allah di dalam kehidupannya. Tetapi apa? Petrus tidak bisa menerima di dalam pikirannya. Dia bilang, masa sih guru yang selama ini aku ikut, guru yang penuh kuasa, guru yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang meredakan air laut, harus mati di atas kayu salib. Jangan Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Bukan Petrusnya yang iblis, tapi perkataannya. Tetapi kalau Petrus bukan orang yang benar-benar mau hidup di dalam panggilannya, mungkin dia sudah lari. Gimana sih ini guru yang begitu mengasihi, saya mengasihi dia kok saya dibilang iblis. Coba ibu-ibu, misalnya ibu-ibu, ayo pergi iblis. Apakah masih mau ada di sini? Apakah mau tetap beribadah? Ataukah tetap mau, saya tahu Allah mempunyai rencana bagi saya di tempat ini. Apapun yang terjadi, saya akan tetap setia di tempat ini. Kita melihat bagaimana Petrus, Tuhan berkata demikian, tetapi dia tidak mundur, dia tetap mengikuti Yesus. Sebab dia tahu Allah Yesus yang dia ikuti ini adalah Allah yang hidup. Tetapi tidak sampai di situ ibu-ibu, prosesnya masih belum lagi habis. Petrus diajari untuk apa? Untuk menaruh pikirannya seperti apa yang Yesus pikirkan. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaanmu seperti apa yang Tuhan Yesus pikirkan dan Tuhan Yesus rasakan. Petrus berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Dia tidak berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, yaitu untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Tapi dia berpikir dari pikirannya, Tuhan Yesus enggak boleh mati. Nah, makanya firman Allah berkata, kita harus berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Dan perasaan kita, ibu-ibu kan suka baper ya, termasuk saya. Saya juga mengalami banyak hal pada akhir-akhir ini. Saya tahu Tuhan memanggil saya dan bagaimana saya harus merawat ibu saya, meninggalkan pelayanan saya. Tetapi itu tidak membuat saya menyesal. Saya percaya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan saya. Setelah ibu saya itu keluar masuk rumah sakit, dia kenapa dirawat, dia punya benjolan ya di lehernya. Tetapi singkat cerita, yang benjolan yang sudah didiagnosa dan nyatakan itu kanker yang harus dibiopsi dan harus dikemo, pada satu waktu tiba-tiba hilang. Ini ada saksinya Ibu Desi dan bisa dilihat kemarin yang melayat, terima kasih ibu-ibu. Nah itu hilang. Jadi kan kita, wah terima kasih Tuhan. Tiba-tiba dan dokter sudah periksa, 3 dokter periksa. Emang enggak ada, dokter kanker juga periksa, mau dibiopsi, enggak ada apa-apa. Terpaksa, jadi dokter bilang ya sudah enggak perlu biopsi lagi. Karena kenapa dibiopsi? Untuk mengetahui tingkat apa yang harus, obat setingkat apa yang akan diberikan kepada mama saya pada waktu di kemo. Tapi karena sudah enggak ada, akhirnya dokter bilang ya sudah pulang aja. Tetapi berjalan waktu, dia masuk lagi ke rumah sakit dan di salah satu rumah sakit dia mengalami yang namanya koma. Yaitu apa?
Dokter sudah menyatakan ini ibu sudah koma, jadi kita berserah, kita berdoa, berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana lain, besok pagi dia bangun kembali. Akhirnya singkat cerita beberapa waktu di rumah sakit, balik lagi ke rumah. Dan kita percaya pada waktu pertama kita sudah berdoa menyerahkan ibu saya, mama saya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kamu jangan berdoa menyerahkan mamamu, tetapi berdoa supaya mamamu sembuh. Dan saya mengucap syukur berterima kasih untuk ibu-ibu di tempat ini, ibu gembala dan ibu pendoa-pendoa yang selalu mendoakan mama saya. Berdoa supaya ibu saya sembuh, jangan berdoa penyerahan. Jadi kita berdoa supaya mama sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya Tuhan, rencana Tuhan, kesembuhan yang Tuhan pikirkan dengan yang saya pikirkan itu berbeda. Saya pikir Tuhan menyembuhkan mama saya, dia sembuh, berdiri, berjalan dan bisa bersama-sama dengan saya beribadah. Tetapi rupanya rencana Allah bukan demikian, dia sembuh, dia pulang ke rumah Bapa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sembuh, dia pulang ke rumah Bapa, dan itu hari Minggu kemarin dia hanya pernapasannya tiba-tiba enggak enak. Saya telepon Pak Simeon pulang dan dipelukan Pak Simeon, dia pulang ke rumah Bapa. Sebagai manusia terus terang ibu-ibu saya kaget. Walaupun sebenarnya itu sudah dipersiapkan. Kita mestinya sudah harus siap. Karena kita percaya dia sembuh, berjalan bersama saya, bisa ke gereja. Maka saya suka bisikan, Mama ayo ya semangat. Kita nanti hari Jumat ibadah Jumat Agung. Dan hari Minggu kita bisa ibadah bersama-sama untuk Paskah. Selalu saya cium, setiap hari saya bilang, kita semua sayang Mama, Tuhan Yesus apalagi lebih sayang Mama. Ayo bangun ya, kita ibadah bareng-bareng gitu. Itu kerinduan saya karena saya seolah-olah mendapat peringatan untuk berdoa supaya demi kesembuhannya. Tetapi Allah punya rencana yang lain. Ibu-ibu terus terang, pada waktu itu terjadi tidak mudah bagi saya. Beberapa hari ini bahkan saya terus terang berpikir, ingat ya namanya saya sama mama saya kayak perangko, di mana mama di situ saya, di mana saya di situ mama. Jadi selalu bersama-sama. Nah pada waktu tiba-tiba dia pulang ke rumah Bapak, seperti ada satu yang hilang dari saya. Seperti setengah jiwa saya tuh hilang. Dan saya tuh nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu, apapun semua rasanya nggak bagus semuanya. Tidak ada yang indah lagi di dunia ini rasanya, seperti itu. Dan saya merasa apakah saya sudah melakukan yang terbaik buat ibu saya. Tetapi setelah saya renungkan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah lah yang jadi. Dia telah menyelesaikan apa yang Tuhan ingin dia selesaikan. Dia telah melahirkan 4 orang anak dan semua menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab dan dia sudah selesaikan dengan baik semuanya. Sudah waktunya dia pulang ke rumah Bapa. Dan sekarang saya yang harus meneruskan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Bukan hanya saya, tapi kita semua Tuhan panggil. Kita harus menyelesaikan setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Petrus, dia mengalami banyak hal dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Mungkin di dalam berjalan mengikuti Yesus, melayani Yesus. Banyak rintangan, banyak hal yang kita alami. Tapi percayalah Allah yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Dia menyertai. Mungkin dia melihat, kok ini tidak seperti yang saya bayangkan. Seharusnya Yesus ini menjadi juru selamat bagi kita semua bangsa Israel. Seharusnya Yesus ini ada bersama-sama dengan kita. Seharusnya Yesus ini yang akan menolong bangsa Israel, membawa bangsa Israel pada kemenangan. Tapi mengapa sekarang justru dia ditangkap dan dipertontonkan di banyak orang, disiksa dan akan dibawa ke kayu salib untuk dipertontonkan kepada banyak orang. Mati di atas kayu salib. Mungkin Petrus perasaannya bergejolak pada saat itu. Apakah benar dia yang saya ikuti itu? Apakah benar dia Tuhan yang saya ikuti? Mengapa ini seperti yang saya lihat tidak seperti yang saya bayangkan? Sehingga pada waktu seorang ibu bertanya,
Bukankah engkau adalah seseorang yang bersama dengan dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Berjalan lagi. Ada lagi seseorang, Bapak bertanya, bukankah kamu yang bersama-sama dengan Yesus itu? Enggak, saya tidak kenal Yesus. Berjalan sekali lagi, seseorang lagi bertanya, bukankah kau yang bersama dia? Dan pada ketiga kali Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok. Dan pada waktu ayam berkokok, Yesus lihat dan dia menatap Petrus dengan kasihnya. Di situ Petrus tahu bahwa dia ini adalah Mesias. Walaupun dia terpukul tapi dia percaya bahwa dia ini adalah Mesias. Sebab sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkalku 3 kali. Ada hal-hal yang membuat mungkin ibu-ibu dan saya ragu akan apa yang kita kerjakan saat ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Mungkin persoalan, gejolak di dalam kehidupan ini membuat kita ini benar enggak? Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan itu Mesias, Allah yang akan membawa aku pulang ke rumah Bapa di surga? Apakah Dia yang akan menyelamatkan kita semua pada waktu kedatangan yang kedua kali? Ibu-ibu, jangan pernah bimbang dan ragu. Tuhan Yesus adalah Allah. Dari kehidupan Petrus kita melihat bahwa Yesus yang berjanji adalah Yesus yang adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Dan di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu digenapi semuanya. Di dalam Matius 12 Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku kepada Petrus. Pada waktu Tuhan bertanya, siapakah aku ini Petrus? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas perkataanmu ini, kepercayaanmu kepadaku ini, imanmu kepadaku, maka aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, umatku. Mungkin saat itu Petrus bilang, apa sih ngomong gitu tapi kok mati di kayu salib? Tapi kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah salah. Dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Beri kemuliaan. Setiap perkataan yang Yesus katakan di dalam firman Allah, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita semua membaca di dalam kisah para rasul. Bagaimana Petrus yang tadinya begitu takut, sampai dia menyangkal Yesus, dia menjadi rasul pertama yang menginjili orang-orang pada waktu itu. Yaitu 3.000 orang diselamatkan. KKR pertama yang terjadi di dunia. Bukan, itu kedua. Karena yang pertama itu pada waktu wanita yang ada di pinggir sumur, dia pergi pulang ke kota, memanggil orang-orang kota, dan di sana Tuhan Yesus menginjili mereka. Tapi Petrus sebagai murid-murid Tuhan, itulah KKR pertama dan menghasilkan 3.000 jiwa. Dan ibu-ibu tahu, dari 120 murid, Tuhan Yesus berkata, di atas perkataanmu Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Mungkin Petrus berkata, bagaimana ini terjadi? Tetapi kita melihat sekarang, oleh karena penginjilan Petrus pada kisah para rasul bersama murid-muridnya. Dari 120 murid, sekarang menjadi 2,6 miliar orang percaya di seluruh dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan termasuk ibu-ibu dan saya. Dari 120 orang murid yang mengikuti Yesus. Sekarang ada 2,6 miliar orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, kamulah bangsa terpilih. Umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh karena Yesus mati di kayu salib. Bangsa yang kudus. Tuhan Yesus sudah menguduskan semua dosa-dosa kita. Mengampuni semua dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya menjadi bangsa yang kudus. Umat pilihan Allah, kepunyaan Allah. Sebab Yesus sudah membayar kita dengan lunas.
Dia tidak membayar dengan hal yang sia-sia, tetapi dengan darahnya sendiri. Kita umat pilihan Allah. Untuk apa ibu-ibu? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Bagaimana Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sehingga orang-orang di sana yang tidak mengenal Kristus, mereka datang kepada Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah panggilan Tuhan bagi ibu-ibu dan saya. Lakukanlah di dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 18-20 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Lu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Pada saat kita melayani, Allah berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengalami bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah panggilan Allah bagi kita semua. Mungkin ibu-ibu tidak menjadi pendeta, tidak menjadi penginjil, tapi ibu-ibu bisa bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan ibu-ibu. Saya juga mendengar bahwa mamanya Bu Mega ya, tadi bersaksi bahwa dia adalah seorang di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi sekarang sudah percaya dan tetap setia. Saya percaya kehidupan ibu akan memenangkan keluarga-keluarga ibu. Amin. Sebab Allah memanggil kita untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita terutama. Untuk keselamatan. Percaya ibu-ibu. Ibu-ibu bukan orang biasa. Orang-orang yang dipanggil untuk melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan rencanakan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, sebab kita pun sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Amin. Oleh sebab itu, seperti Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Mari ibu-ibu, kita lakukan setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita selesaikan seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita undang semua bangkit berdiri. Saya panggil Ibu Evi Gembala. Kita nyanyikan Kita Dipilih. Mana WL-nya Bu? Ibu-ibu percaya ibu-ibu orang yang dipilih? Amin. Ibu-ibu yakin percaya bahwa ibu-ibu punya tugas dari Tuhan? Bahwa di tangan ibu-ibu, di kehidupan ibu-ibu, ada banyak jiwa menanti untuk diselamatkan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sudah memperingatkan kami bahwa masing-masing kami mempunyai rencana Allah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat memenuhi rencana Allah dalam setiap hidup kami. Mungkin kami pernah menolak, mungkin kami pernah meragukan rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Tetapi siang hari ini biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, boleh melaksanakan rencana-Mu, dan kami menggenapinya di dalam nama Yesus. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Simeon Pangaribuan, dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Walaupun masih berduka karena Mama Poppy sudah pulang ke rumah Bapa, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menghibur. Roh Kudus akan memberi kekuatan yang baru. Roh Kudus akan memberikan keteguhan hati. Kami juga berdoa untuk Bu Desi dan Ibu yang bersama Bu Desi. Tuhan, kami percaya kalau mujizat mereka sudah terima, mujizat-Mu yang lain telah menanti. Dan mereka akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Berkati anak menantu cucu, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa saat pagi hari ini untuk ibu-ibu yang sedang sakit, mereka yang sedang ada masalah, mereka yang sedang ada dalam problem ekonomi, rumah tangga. Tuhan, Engkau yang menyelesaikan bagi mereka. Engkau memulihkan kehidupan mereka, menjadi ibu-ibu yang senantiasa berdoa, menjadi ibu-ibu yang mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Untuk anak-anak mereka yang ada di luar negeri, kuliah, sekolah, bekerja, Tuhan, Engkau menyertai mereka. Untuk anak-anak mereka yang masih ada di Indonesia, masih melanjutkan sekolah, kuliah mereka, Engkau juga telah menyediakan pekerjaan yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali ibu-ibu, karena hari ini kita merayakan ulang tahun daripada Komisi Wanita. Saya kembalikan kepada Bu Foni.